Berapa? Oke, oke, yang enggak tetap ya dia. Jadi kita coba yang soal-soal yang tentang kinematika dinamika dulu yang tadi kan kasih ya. Coba kita lihat dari yang mana ya kinematika dinamika. Oh ini. Oke, coba yang ini dulu ya. Yang apa ini? Ujian 3. Ujian 3 2024. Oke, ini tentang kinematika. Oke, kita baca dulu aja. Baca dulu aja ya. Dua mobil saling mendekat. Oh, bukan ini ini bukan kinematika. Ini mah gelombang ya. Ntar ganti dulu. Kinematika itu eh ntar tuh gelombang. Kinematika. Ntar dulu ya, saya lihat dulu. Nah ini aja deh. Nah ini. Ini kinematika. Jadi soal kalian. Oke. Ini sebenarnya materi paling gampang ujian ini kinematika ya kan cuma belajar gerak doang ya. Oke, coba kita baca dulu aja. Ada bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal pada saat T0 adalah 5 dari atap gedung ketinggian ketinggiannya 100. Di dekat gedung terdapat lift. Lift proyek geraknya ke bawah dengan kecepatan konstan V0. Jika hambatan sudah diabaikan, oke, berarti ini ada dua benda yang bergerak kan? Jadi kita pisahin. Ada bola sama ada lift kan? Gitu ya. Nah, kita tentuin semua kondisi kondisi, kondisi yang diketahui. Berarti kan tinggi mula-mulanya bola itu H ya, betul? Lift juga H kan, betul? Terus apalagi kecepatan awalnya 5. Ini finalnya nggak tahu ya, nggak tahu kan? Oke, hanya berapa 100 ya? Oke, nah, nah ini lihat, ini kecepatannya konstan. Berarti apa? Percepatannya 0. Kalau bola, kalau kalian lempar bola ke atas, kecepatannya konstan nggak? Enggak, ada gravitasi kan? Berarti A-nya sebesar -10. Kenapa -10? Karena dia ke arah bawah. Gampang kan ya? Oke. Terus yang A minta apa? Jadi ini kondisi awalnya nih. Yang A dia minta posisi dari bola dan lift terhadap permukaan tanah sebagai fungsi waktu. Posisi itu kan R kan ya? Atau sama aja kayak Y kan? Oke. Kalau kinematika, kalau dia kasusnya cuma GLB atau GLBB, mau sesusah apapun rumus soalnya, cuma 3 rumus kan. Yang pertama apa? VT sama dengan V0 ditambah A delta T atau AT kan ya. Yang kedua apa? Delta R. Delta R itu sama aja delta Y, delta X, delta Z ya, tergantung dia geraknya ke sumbu apa. Berarti apa ini? V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Jadi kan? Yang ketiga apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Sesusah apapun soal kinematika, kalau dia GLB, GLBB, pasti dia 3 ini dong rumusnya. Kita cek dulu nih, ini GLB, GLB bukan. Ini yang lift A-nya 0. GLB bukan? GLB kan? GLB. Bola percepatannya -10. GLBB kan? Betul nggak? Berarti karena dia GLB, GLBB, pasti rumus cuma 3 ini doang. Terus yang diminta apa sih? Posisi kan? Posisi itu apa sih? V, delta R apa? Delta R kan? Berarti kita lihat delta R-nya. Berarti kalau kita mau coba yang bawah dulu deh. Berarti bola
delta R-nya sama dengan V0, delta T sama aja kayak T ya, ditambah setengah A delta T kuadrat. Betul? Delta R itu sama aja apa sih? Delta Y kan? Atau Y dikurangin Y mula-mula. Bener nggak? V0-nya berapa? 5 kali T, karena T nggak tahu kan? Ditambah setengah A-nya min 10 kali T kuadrat. Dia maunya mencari posisi itu Y. Berarti Y-nya gimana? Y0-nya ada 100 kan? Ditambah 5T dikurang 5T kuadrat. Udah. Meter. Ini yang bola. Kalau yang lift sama aja. Lift juga dia mintanya apa? Mintanya posisi kan? Gitu ya? Oke, ya udah. Berarti dia minta, tapi dia nggak ada finalnya. Oke. Tapi dia finalnya nggak dikasih tahu ya. Data. Oke. Oh ya udah nggak apa. Udah. Berarti kan dia delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat kan ya? Ini Y minus Y0 V0 kali T ditambah setengah. Tadi hanya 0 ya? Betul gitu ya? Udah. Berarti Y sama dengan Y0-nya 100 ditambah V0-nya nggak tahu kan? Biarin aja. Udah. Ini jawabannya. Jadi yang namanya posisi itu Y atau X atau Z gitu ya. Ini posisi namanya. Kalau delta itu namanya jarak kan? Kalau delta R, delta X, delta itu jarak. Kalau posisi dia minta Y ini. Udah, karena kita nggak tahu finalnya kan. Nah, sekarang jika hitunglah kecepatan awal bola relatif terhadap lift. Berarti dia minta VB. Nah, ini final siapa? Ini finalnya bola kan? Tapi terhadap siapa? Kalau dia bilang nggak, ini kan sini dia cuma bilang 5 doang ya, nggak ada terhadapnya kan? Kalau nggak ada terhadapnya itu artinya, kan asumsikan ada seseorang yang lagi diem di tanah. Anggap aja namanya siapa ya? Siapa kayak A gitu ya? Berarti namanya V0BA. B itu bola, A itu orang pengamatnya. Berarti ini V0-nya V0 lift terhadap A, LA. Nah, tapi dia arahnya ke bawah ya. Berarti harusnya dia minus V0, ya kan? Karena dia ke arah bawah V0-nya. Nah, yang diminta apa? Kecepatan awal bola relatif terhadap lift. Oke? Berarti dia mintanya adalah V0. Bola apa tadi hurufnya B ya? L kan? Bola terhadap lift. Rumusnya tahu nggak apa? V0 B sesuatu ditambah V0 sesuatu L. Sesuatu ini kalian isi sama pengamat lain. Selain B sama L ada pengamat orang yang tadi kan, yang huruf A tadi kan. Berarti ini isinya A. Oke. Tadi V0BA ke arah mana? Atas ya. Berarti V0-nya berapa? 5 ya. Ini V0-nya V0 juga sama kayak ini ya? Atau enggak sih? Enggak kan ya? Nah, ini saya nggak tahu nih, ini V0 sama kayak ini enggak ya? Kalau sama sih berarti 5 juga ya. Oke, udah nanti aja deh ya. Berarti ini 5 kan? Ke arah mana dia? Ke arah atas kan? Berarti kasih huruf J. Ditambah V0 AL. Yang ini V0 apa? LA kan? Hubungannya apa V0 AL sama V0 LA? V0 AL itu adalah minusnya V0 LA. Kebalikannya. Berarti kalau V0 LA-nya itu min V0, V0 AL-nya V0 kan? Ya udah, ditambah V0. Oke, paham? Ini juga J. Kenapa J? Karena kalau AL kan berarti kan kebalikannya ini ya. Ini kan dia harusnya kan J sini kan. Kalau kasih jadi ini plus J kan. Nah, maksudnya ada ini sih. Ini kayaknya finalnya 5 juga nggak sih? Kan sama kayak ini nggak sih? Anggap aja 5 lah ya. Kalau kita anggap 5 berarti ini berarti sama aja min 5J. Berarti ini tinggal kita masukin aja. Berarti ini jadinya min 5T gitu ya. Min 5 gitu ya. Berarti jadinya adalah 5J ditambah 5J. Jadinya 10J. Satuan jangan lupa. Meter per second. Oke. Sekarang C. Hitunglah waktu dan posisi ketinggian saat bola dan lift berpapasan. Kan tahu nggak maksudnya berpapasan? Nanti dia
Ketemu kan? Nah, berpapasan tuh syaratnya apa sih? Berpapasan itu terjadi saat posisi dan waktu yang sama. Artinya, saat berpapasan, posisi Y-nya si siapa? Si bola harus sama dengan posisi Y-nya si lift. Posisi Y bukan delta loh. Oke. Lihat, Y itu ini kan. Ini Y-nya bola kan. Ini Y-nya lift kan. Tinggal kita samain aja. Berarti 100 ditambah 5T dikurang 5T kuadrat sama dengan YL. 100 dikurangin 5T. Gitu ya? Betul? Udah, tinggal cari T-nya. Boleh coret kan? Pindah ruas, jadinya kita punya 10T sama dengan 5T kuadrat, betul? T yang satu boleh? Maka kita dapat dong, T-nya itu adalah 2 sekon. Jadi ini adalah waktu ketika lift sama si orangnya itu, lift sama bolanya itu bertemu. Kalian diminta posisi kan? Ya udah pilih satu aja. Mau nyari YB atau YL? Terserah, maunya apa? YB. YB boleh. Masukin rumus tadi YB apa? 100 ditambah 5T dikurangin 5T kuadrat kan? Tinggal kita masukin 100 ditambah 5 dikali 2 dikurangin 5 dikali 2 kuadrat. Berarti 100 ditambah 10 dikurangin berapa? 4 kali 5, 20 ya? Berapa tuh? 90 kan? Oke, udah. Jadi ini adalah posisi ketika bola sama liftnya itu bertemu. Gampang ya? Jadi pokoknya kalau kinematika, sesusah apapun, kalau dia GLB, GLB, pasti cuma 3. Nggak mungkin ada yang lain. Oke? Kalau nentuin pakai rumus yang mananya gimana? Tinggal lihat. Misalkan tadi kita mau nyari delta R kan? Delta R mana sih? Ini sama ini kan? Ada 2 kan rumus delta R? Tinggal lihat aja. Yang kita punya apa? Oh, kita cuma punya V0 sama A. Kita nggak punya VT. Kalau pakai ini kan butuh VT. Ya nggak? Jadi sebenarnya dua-duanya bisa. Kalau ada VT, di situ kan kita tahu VT-nya bola tahu. VT-nya lift tahu nih. Ya pakai ini juga bisa. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya kalau kita mencari delta R, boleh pakai ini, boleh pakai yang ini. Karena di rumus kedua ada delta R, di rumus ketiga ada delta R kan? Udah, cuma kita lihat. Makanya tadi di awal tuh saya tulisin dulu, kita punya apa aja sih informasinya. Karena informasi inilah yang menentukan kita pakai rumus mana. Karena kita cuma punya V0 sama A, berarti ya mau nggak mau ini dong. Paham ya? Oke? Oke, kita coba lihat lagi yang kinematika dan dinamika. Coba lihat ya, kinematika dulu deh kita habisin. Oke, kinematika. Oke, ini kayaknya ada kinematika deh. Kinematika. Nah, ini nomor satu kinematika. Oke. Nah, S. Nomor 1 ya, kinematika. Jadi kinematika itu paling gampang sebenarnya. Kalau kalian udah tahu caranya cuma gitu-gitu aja. Oke, coba kita baca dulu ya. Ada partikel bergerak di sumbu X. Berarti dia hanya gerak ke sumbu X aja ya. Nggak gerak kemana-mana. Cuman yang diketahuinya adalah fungsi posisi X-nya. Oke? X-nya adalah 15T min 5T pangkat 3. Tentukan A. Kapan kecepatan bernilai 0? Berarti dia minta kapan T-nya berapa saat V sama dengan 0. Ini gampang ya? Gampang kan? Kalau kita punya fungsi posisi, mau nyari V, diapain? Dari posisi mau nyari V, diapain? Turunin. Berarti kita tahu kalau V itu adalah D per DT dari X kan? Betul? Ya udah, berarti V-nya apa? D per DT, masukin X-nya. 15T min 5T pangkat 3. Berapa turunin? 15 dikurang 15T kuadrat. Betul ya? Udah tinggal kita masukin. Kita maunya V-nya 0. Berarti 15 min 15T kuadrat 0 kan? Pindah ruas aja ya. Berarti apa? 15T kuadrat sama dengan
15. Berarti T-nya sama dengan 1. Kan T nggak ada yang minus ya. Jadi saya nggak pakai plus minus 1, tapi 1 aja. Karena nggak ada T yang minus. Sekon jangan lupa, satuan. Gampang ya. Jadi kalian cari dulu fungsinya. Karena kita nggak bisa nyari V-nya 0 tapi fungsinya X kan ya. Terus B apa? Kapan percepatannya bernilai 0? Ya udah sama kayak tadi ya. Jadi B minta ke T-nya berapa saat nilai A-nya 0 kan? Ya udah. Gimana nyari A? A itu adalah turunan dari kecepatan kan? Berarti sama dengan D per DT dari 15 min 15 T kuadrat, betul? Berarti A-nya itu adalah berapa? Minus 30 T, betul? Betul ya? Dia maunya hanya 0. Berarti 0 sama dengan minus 30 T. Berarti T-nya 0. Betul ya? Apa kan? Oke. Terus C. Pada interval waktu yang mana percepatannya negatif? Tadi kita udah punya fungsi percepatan kan? Tadi fungsinya apa? A, fungsi T itu adalah minus 30 T, betul? Lihat, A-nya pasti negatif kan? Ya udah berarti A akan bernilai negatif saat T-nya lebih dari 0. Udah. Karena kita masukin T berapa aja pasti negatif kan? Kalau udah punya min 30 kan? Gitu, paham? Terus D. Nah, sketsa nih. Sketsa ini biasanya paketan nih. Jadi kalau disuruh bikin grafik itu biasanya pasti berhubungan sama kinematika. Kalau kita disuruh bikin grafik, grafiknya dia mintanya apa? Extra adapte kan? Ya udah, tinggal kalian ikutin aja extra adapte. Berarti kalau extra adapte berarti sumbu Y-nya X kan? X terhadap gitu ya. Oke. Nah, dia minta sampai berapa? 0 sampai 5 kan? Tinggal masukin aja. Ketika 0, ketika 1, ketika 2, ketika 3, ketika 4, ketika 5. Oke. Kalau kita masukin 0, T-nya 0, jadi berapa? Kalau T-nya 0, X-nya berapa? 0 kan ya? Berarti 0 pasangkan dengan 0. Ngerti? Ketika 1, berapa tuh? 15 kayak 1, 15. Dikurangin 5. 10 ya? Berarti 10. Itu makin lama makin gede atau makin lama kecil sih? Makin gede ya? Kalau makin 2, makin lama makin gede kan? Makin negatif kan? Makin kecil ya? Berarti dia 10, satu saja ya? 10 deh. Pasangkan. Oke. Gitu ya. Terus kalau kita masukin 2, berapa? 15 kali 2, 30. 30 dikurangin 5 kali 8. 5 kali 8 apa? 4, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8 kan? 8 kali 5, 40 ya? 40 berarti min 10 ya? Di sini ya. Ada yang minusnya dia. Oke. Min 10. Jadi tinggal plotting aja. Sampai ketemu 5. Baru kita bikin grafik. Oke. Kalau kita masukin 3. 3 kali 15 berapa? 45 ya? 3 pangkat 3? 27 kali 5. Kalkulator ada? 135. Berapa tuh? Berarti 0 min 90 ya? Ya nggak sih? Betul ya? Ya. Ini kayaknya kita ketinggian. Kita ulang aja ya biar gak usah terlalu tinggi-tinggi. Oke. Pusing deh. Biar gampang. Oke, ini ketinggian. Kita bikin angkanya susah kalau ketinggian. Berarti 90 betul ya? Betul? Min 90 kan? 10, 20, 30. Banyak banget tadi. Nah, 30. Oh, kita plotnya aja deh. Tar ya.
Ini min 90 lagi. Inilah, ini anggap aja min 30 deh. Ini min 50. Ini min 70. Min 90. Pasangkan dengan 3 ya. Oke. Terus kalau kita masukin 4, 4 kali 15, 60 ya. 4 pangkat 3, 64. Ya, 64 kali 5. Berapa? Berapa tuh? Minus 0, 280 ya. Aduh, makin panjang aja. Oke. Ini karena gambarnya nggak presisi. Apa sini lah ya? Min 280. Oke, kita pasangkan dengan 4. Jadi gini-gini aja kalau ngeplot, Pak. Nanti baru kita bikin grafiknya, jangan langsung bikin grafik. Kalau 5, 5 kali 15, 75. 5 pangkat 3, 125 ya? Iya. Kali 5, 125 kali 5, berapa? Berapa? Kurangin 75. 550. Oke, ngeplus ini lah. Nggak apa lah ya. Ini nggak presisi, tapi nggak apa. Saya kira karena kecil-kecil. Oke. Nah, ini udah dapet nih titik-titiknya nih. Tinggal kita bikin grafiknya. Nah, gimana cara bikin grafiknya? Oke. Kan dia seperti gini kan ya. Nah, kan kalian tahu kan ya, eh dia turunan pertamanya ini ya. Oke. Terusan. Nah, oke. Kalau kita masukin 1, 10, masukin 0, masukin 5. Oke. Nah, ini sebenarnya ada bingung sih. Ini dia gini apa gini ya? Oke. Nah, ini sebenarnya ada bingung sih. Tar. Gimana cara masukin? Coba kita lihat di ini gini apa gini ya? Nah, soalnya pangkatnya pangkat 3 susah kalau pangkat 3 bentuk grafiknya. Padahal kan dia ada belokannya kan ya? Gitu kan ya? Nah, kayaknya sih ini mungkin ya. Saya juga nggak tahu sih. Pokoknya ini harus nyambung aja. Kan kalau lebih enak sih pakai Excel. Nah, kita lihat langsung. Kalau ini pada dasarnya tinggal masukin aja ya. Excel. Terus yang angkanya 2345. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, salah ngitung berarti saya. Oh, pangkat 3 ya. Oke, salah aja deh. Hmm. Eh, oh, 0 juga ya masukin. 0 juga masukin. 0 juga ya. Kalau 0 berapa tadi? Kalau 0, 0 ya? Oh, 0 ya. Karena jarang pangkat 3, makanya jadi ya pada dasarnya itu kita bikin dulu angkanya, kita sambung-sambungin. Mana karena pangkat 3 jadi ada susah. Oh, kita gitu ya. Ya, ini kira-kira ya. Jadi ya ini kira-kira ini kita lepasin sih. Lepasin pangkat 3.
Seperti ini. Masuk akal sih. Ya, itu kan sebetulnya ya di gambarnya. Jadi dia rada naik sih. Berarti kalau di gambar ini, ya tinggal sambungin aja ya. Naik, terus turun ya. Lihat lagi nih. Ya, sambungin aja ya. Ya, ini harusnya lurus ya. Cuman karena gambarnya jelek, jadinya. Kayaknya gitu ya. Jadi kalau aku bisa bikin grafik ya, plotting dulu aja, kita dititikin, terus kita lihat grafiknya seperti apa. Jadi jangan langsung sambungin. Kalau dia linear tinggal lihat kurva biasa kan, tapi kalau di pangkat 3 jadi kita harus lihat kecenderungan. Kita coba lihat lagi yang kinematika atau dinamika ya, kita lihat. Lagi nggak ya? Oke. Oke, kita coba sekarang dinamika deh ya, karena kinematikanya habis. Nah, dinamika itu yang berkaitan sama gaya. Ini juga sebenarnya prinsipnya gampang, tapi ngerjainnya saya nggak yakin gampang. Karena gaya itu tricky banget ngerjainnya. Oke? Karena kalau kalian, ya, oh iya, ini belum. Sorry. Oke. Nah, kita coba yang ini aja ya. Nah, di sini kita coba lihat ada segitiga, sudutnya 37 sama 53. Oke? Terdapat dua buah benda dengan massa M1 2 kali M. Dan M2, ah, M2, M2-nya berapa? M2 diketahui bahwa benda M2 menuruni bidang miring. Oke, dia udah ngasih tahu nih. Ini turun sini ya. Oke, berarti ini naik ke sini dong, ya nggak sih? Betul ya? Oke. Ini ada percepatannya. Percepatan 2 adalah 2/5 kali gravitasi. Ada mu-nya nih. Mu K1 itu adalah 0,4, sedangkan mu K2 0,5. Gitu ya? Ini kayaknya M1 2 kali M2 kali ya maksudnya ya? Atau gimana sih? Oh, enggak, justru kita nyari massa M2 ya dalam M. Udah. Kayak kita gambarnya pasti per benda ya. Jadi kalau buat diagram, kalau dinamika itu langkah paling awal adalah buat diagram gaya yang benar. Harus benar. Per benda, jangan digabung. Oke? Kita mulai dari benda satu atau dua sama aja sih. Biasanya kita mulai dari yang paling sederhana. Tapi karena yang sama-sama sederhana, bunda boleh yang mana aja. Kita satu deh ya. Ini 37 ya. Oke? Benda satu, kita gambar benda satu aja ya. Jadi kalian jangan gambar benda dua juga. Benda satu, coba. Ada gaya apa aja? Yang pasti-pasti, kalau dia punya massa, dia punya. Kalau ada massa ada apa? Berat kan? Ke arah mana? Ke arah bawah. M1 kali G. Ada apa lagi? Karena dia nyentuh, ada gaya normal. Normalnya selalu udah kurus ya. Normal 1. Ada apa lagi? Tali kan ya? Maka ada tegangan tali. Ingat, tegangan tali selalu menarik benda. Ada apa lagi? Karena dia bilang ada gesekan, gesekannya berarti kemana? Berlawanan dengan arah gerak benda kan? M1 geraknya ke atas. Berarti gesekannya ke bawah. Fg1. Oke. Paham ini? Karena bendanya geraknya ke sini kan? Ini kita jadi sebagai sumbu S boleh ya? Ini sumbu Y boleh kan? Nah, setelah kita udah tahu gayanya apa aja, kita pastikan apakah semua gaya yang kita gambar sudah sesuai dengan sumbunya? Udah belum? Belum kan? Mg belum kan? T udah sesuai dengan sumbu X. Normal sumbu Y. Fg sumbu X negatif, tapi Mg belum kan? Oke, Mg kita urai. Dari butut pokok kepala aja ke bawah dulu. Sama ke betul? Kalau yang 37, ini 37 kan ya? Betul? Yang ini apa? Sin atau cos? Sin atau cos? Yang ke sini? Sin cos? Cos. Gampang aja. Lihat. Yang ini nih, ada di bawah 37 apa di depannya? Di bawahnya kan? Kalau depan tuh ini. Di depan. Paham? Di depan nih. Di depan kan?
Ini di bawah kan? Kalau di bawah pasti cos. Oke? Ya, yang ini kan sama kayak ini kan? Nah, ini yang sin. M1G sin 37. Paham ya? Jadi pokoknya kalau yang kita mau cari itu di dekat atau di bawah sudut, pasti cos. Tapi kalau di depannya pasti sin. Sekarang benda si M2. Ini kan 37 nih. Kan yang ini nih. Lihat yang ini. Ini di depan 37 apa di bawah 37? Bawahnya kan? Depan tuh ini. Depan tuh yang ini nih. Depan tuh ini nih. Depan sudut 37. Nah, ini depan. Di depannya. Paham? Kan berarti kan yang hitam tuh di bawahnya kan? Itu pasti cos. Kalau di depannya pasti sin. Gitu ya. Nah, sekarang kita gambar yang satunya. Yang 53. Oke, pokoknya gambar diagram gaya tuh harus per benda. Oke, apapun alasannya. Dan gak boleh salah. Kalau ini salah, udah nggak ada harapan ke bawahnya pasti salah semua. Karena ini yang bikin susah tuh di diagram gayanya. Kalau diagram gaya kalian udah benar, kemungkinan benernya tuh besar. Tapi kalau diagram gayanya udah salah, udah nggak ada harapan benar. Pasti ke bawahnya salah. Oke? M2. Ada gaya apa aja? Yang pasti dulu aja. Ada massa, pasti ada berat. Betul ya? Berarti ada M2 kali G. Ada apa lagi? Apa? Apa? Iya. Oke, berat. Ada apa lagi? Karena dia nyentuh, maka dia pasti ada gaya normal. Gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang sentuh ya. Gaya normal. Ada apa lagi? Tali kan? Maka tegangan tali. Ingat, tegangan tali arahnya selalu narik benda. Jadi jangan pernah kita gambar tegangan tali dorong benda. Lihat, ini selalu narik kan? Narik kan? Paham? Narik benda. Jadi nggak pernah dorong. Ada apa lagi? Gesekan. Karena dia bergerak ke bawah, jadi gesekannya ke atas. Gini ya, betul nggak sih? Berarti berbanding terbalik ya? Gesekan berbanding terbalik dengan arah gerak. Paham? Udah, ngerti kan? Karena dia geraknya ke arah bawah, maka ini jadi tumbuh X kan ya? Tumbuh X kita, ini tumbuh Y-nya. Sama kayak tadi. Berarti ngikutin bidangnya. Iya. Udah sesuai semua belum? Belum kan? Si MG belum kan ya? Maka MG harus diurai. Dari buntut mau ke kepala. Ini sama ke sini. Gitu ya? Kalau ini 53, ini juga pasti 53. Oke? Paham? Berarti yang ke arah sini, ini M2G, sin atau cos? Udah cos. Karena dia di bawah 53. Oke? Yang ini pasti yang sinnya kan? M2G, sin 53. Udah. Yang A G doang. Paham? Sekarang, berapa massa M2 dalam nyatakan jawaban Anda adalah M, oke? Sama ini, kalian nggak boleh lihat digabung ya, harus selalu dipisah kan? Oke, kita mulai dari yang banyak datanya, yaitu M1 kan? Karena M1 udah ada massanya kan ya? M1 bergerak nggak ke arah sumbu Y? Gerak nggak ke sumbu Y? Hah? Gerak ke sini kan? Iya. Berarti gerak ke sumbu Y nggak? Enggak. Berarti apa kalau begitu? Berarti sigma F-nya 0. Jadi kita lihatnya selalu per benda. Sigma F-nya 0. Ada apa ya di sumbu Y? Ada normal 1 dikurangin M1G cos 37. Betul? Normal kan nggak ada rumusnya ya. M1 itu 2M kan? Betul? G-nya dalam bentuk G aja ya. Oke? Itu 2M dikali G. Berapa cos 37? Hafal nggak? Itu istimewa tuh. Cos 37? 0, kan kalau sin 37 0,6. Cos 37 0,8. Itu tuh istimewa tuh. Jadi berapa ini normalnya? 1,6 mg. Paham? Itu kalau MG-nya di Kalau saat sih kayaknya nggak usah deh. Kenapa? Karena di sini pun dia G-nya nggak dalam bentuk variabel kan? Ya, betul. Sekarang sigma fx-nya masih benar 1 ya. Dia terhadap sumbu X gerak nggak? Gerak nggak? Gerak kan? Berarti kalau gerak berarti apa? M1 kali A1, betul?
Ada apa aja di sumbu X? Ada tegangan tali positif dikurangin M1G sin 37 dikurangin gaya gesek 1. Betul? Sama dengan M1 kali A1. Paham nggak itu? Ngerti kan? T kan nggak tahu ya kita berapa T-nya. M1 ini 2M kan? G berapa cos sin 37? 0,6 kan? F geseknya gimana? Karena dia bilang udah gerak, kalau gerak pasti mu K dikali normal. Mu K-nya berapa? 0,4. Normalnya masukin 1,6 mg. Betul? M1 tadi 2M kan? Berapa A1-nya? satu. Menurut kalian A1 sama A2 sama nggak sih? Sama nggak? Kan diketahui tempat A2 ya? Sama nggak dengan A1? Sama. Coba lihat. Kalau M2 turun 1 meter, M1 naik 1 meter kan? Iya. Berarti sama dong. 2/5G. Ngerti kan kalian? Paham? Udah deh. Jadi kita punya apa? T dikurangin 1,2 mg dikurangin 0,4 ke 1,6 berapa? Kalkulator? 0,4 ke 1,6? Kali 1,6. 0,4 ke 1,6 berapa? 0,64. 0,64 mg 4/5 ya. 4/5 itu 0,8 kan ya? Iya. Betul? 0,8 mg. Dapat dong T-nya. 0,8 tambah 0,64 tambah 1,2. 2,64 ya? Ya, benar nggak sih? Betul? 2,64. Oke. Nah, ini udah dapat nih. Ini adalah semua informasi dari benda 1. Baru kita kerjain benda 2-nya sekarang. Berarti dicarinya dicarinya sigma fx sama fy ya? Iya, karena cuma gerak ke sebelah sama Y doang kan. Kalau dia gerak ke sebelah itu sigma Fz juga hitung. Benda 2 sekarang. Sama kayak tadi. Benda 2 kan geraknya ke bawah kan ya? Berarti dia tidak gerak ke arah sumbu ya kan? Ya udah samain berarti. Sigma Fy-nya 0. Ada apa dia di benda 2? N2 sama M2G cos 53 kan ya? Masukin. Berarti N2 dikurangin M2G cos 53 sama dengan 0, betul? N2-nya nggak tahu. M2 juga nggak tahu kan? Dikali G-nya G aja. Berapa cos 53? Sin 53 0,8. Cosnya berarti 0,6. Berarti kita tahu N2-nya adalah 0,6 M2G kotakin. Nah, sekarang sigma fx-nya. Dia bergerakkan ke sumbu X ya. Berarti sama dengan apa? M2 dikali A2. Betul? Karena geraknya ke bawah, berarti yang positif adalah yang ke arah bawah. Berarti M2G sin positif ya. Ini negatif-negatif kan? Ini T ya. Berarti M2G sin. Berarti yang berlawanan yang ke bawah tuh di ini Positif. Karena dia geraknya ke bawah. Oh. Jadi kalau dinamika tuh yang gampang adalah buat arah gerak kemana. Kalau gerak ke bawah, berarti yang ke bawah positif. Ini negatif. Biar mudah. Terus ada apa lagi? Dikurangin T, dikurangin F gas 2 ya. Dikurangin T, dikurangin F gas 2 sama dengan M2 kali A2 gitu ya. M2-nya kita nggak tahu. G-nya. Oke. Sin 53 0,8. T-nya masukin 2,64 mg. F gas 2 berarti mu K2 dikali N2 ya. Mu K2-nya berapa? 0,5 ya. 0,5 N2-nya masukin 0,6 M2G. Paham nggak kalian? Paham kan? Oke. M2-nya nggak tahu kan? Tapi A-nya tahu ya. Tadi A2 berapa? 2/5G kan? 2/5G. Paham? Oke. Lihat semuanya ada G-nya kan? G-nya kita coret boleh? G, 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 G. Boleh? Berarti kita punya apa? 0,8 M2
dikurangin 2,64 M dikurangin berapa? 0,6 ke 0,5? 0,3 ya. 0,3 M2 sama dengan 2/5 itu 0,4 kan? 0,4 M2. Paham? Yang ada M2 kita pindahin semua ke ruas ke kiri, yang nggak ada ke ruas kanan. 0,8 dikurangin 0,3 M2 dikurangin 0,4 M2 sama dengan 2,64 M. Betul? 0,8 kurang 0,3? 0,5 kurang 0,4. 0,1 kan? 0,1 M2 itu adalah 2,64 M. Berarti M2-nya adalah 26,4 M. Udah. Jadi pokoknya kalau dinamika itu gambar diagram benar. Ini ada satu ada yang salah, udah kita nggak ada harapan ke bawahnya pas salah. Oke? Yang kedua, gambarnya harus selalu dipisah. Mau dia numpuk, harus selalu dipisah. Mau dia nggak tumpuk, punya gambar harus selalu dipisah. Jangan gambarnya digabung-gabung. Jadi kebiasaan di SMA kan gambar digabung langsung kan ya. Usah dipisah-pisah ya semuanya. Oke? Udah deh. Nah, ada lagi tegangan tali T ya. Nyatakan dalam M. Ya udah, T tadi apa rumusnya? 2,64 mg. Oh, nyatakan dalam M. Berarti ini kalau yang ini berarti G-nya diganti 10 ya. Karena dia ada mg-nya. Ya udah, masukin C. Berarti T T udah tahu ya ini ya. 2,64 mg. Karena dia maunya dalam bentuk M, berarti sama aja 26,4 M Newton. Paham? Kalau ini kan M-nya kilogram ya. Karena dia massa kan? Gitu. Paham ya? Oke. Coba kita lihat lagi soal dinamika. Oke, ini udah. Oke. Nah, ini dinamika juga nih. Ini usaha deh, salah. Oke. Coba kita lihat lagi, ada nggak dinamika? Coba kalian, ini kayaknya dinamika udah habis deh. Coba cari lagi deh, soal dinamika. Soal apa aja sih sebenarnya? Asal tahu tes atau soal UAS. Yang ada soal yang ada dinamikanya. Atau kinematika. Soal yang apa aja. Apa? Oh, coba di download, coba downloadin deh. Di downloadin, terus masukin. Hmm, coba downloadin deh. Ada? Coba kita lihat ya. Oke, ini ya, oke. Ini oke, ada ini. Oke, kita masukin deh. Masukin lagi aja. Kayaknya ini cuma satu soal doang. Yang ini. Masukin lagi aja ya. Kita cari. Oke, ini mirip kayak tadi ya. Dari kita hati-hati ini ada katrol. Hati-hati kalau ada katrol. Kenapa? Karena kalian buat UP. Karena dinamika tuh ada dua. Dinamika yang bab 2 ini sama dinamika bab setelah UTS kan, dinamika rotasi kan. Jadi kan harus tahu bedanya dinamika biasa sama dinamika rotasi. Paling kelihatan tuh dari katrol. Nah, ini kan juga katrol ya, cuman dia dinamika rotasi apa? Nah, kita lihat bedanya di mana ya. Jadi kita harus tahu ini tuh soal dinamika biasa apa dinamika rotasi. Karena ngerjainnya beda. Kalau dinamika biasa, katrolnya bisa kita abaikan, dinamika rotasi nggak bisa. Ini apa? Sebenarnya kalau dari hal materi sih paling mudah itu materi buat UAS kemarin. Itu mudah, lebih mudah dibandingkan materi
dibandingkan materi UTS. UTS itu soalnya materinya nyambung. Jadi kalau kalian ada satu bab yang nggak ngerti di materi kinematika, dinamika atau yang itunya, pasti ya kesannya bakal nggak ngerti juga. Oke. Nah, ada lagi soalnya? Oh, ada aja. Kita coba ya. Sama nggak sih? Sama ini mah. Yang lain ada? Oke. Sambil dicari, kita coba kerjain dulu yang soal yang tadi dikasih ya. Jadi nomor satu itu soal dinamika. Nah, jadi kalau kalian UP itu ada dinamika rotasi, dan di soal kan nggak bakal ngasih tahu ya itu dinamika apa kan ya, benar nggak sih? Kan jadi yang harus paham kan. Nah, cara paling gampang ngebedainnya kalau kalian ada katrol, lihat ada nggak masa katrol sama jari katrol sama inertianya. Kalau di soal ini tidak ada masa katrol, tidak ada jari katrol, tidak ada inertia katrol, berarti materi saya adalah dinamika biasa. Oke? Coba kita lihat nih. Di sini ada M1 ya. M1 4, M2 6. Dihubungkan sebuah tali ringan yang tidak mulur dan katrol. Nah, katrolnya ringan yang licin. Ringan berarti dia nggak punya massa ya. Berarti ini dinamika biasa. Oke? Permukaan bidang miring kasar. Nah, ini juga nih sedikit. Oh, ini kalau ini enak. Kalau kasar tuh yang susah itu adalah kalau soalnya ngasih tahu mu S sama mu K. Kenapa? Kalau soal cuma ngasih tahu mu K, udah pasti gerak. Oke, kalian nggak usah mikir digerak apa, geraknya kemana, gerak apa diam. Tapi kalau dia ngasih tahu mu S sama mu K itu susah tuh. Berarti kita harus cek dulu dia gerak apa enggak. Oke, kebetulan dia cuma ngasih tahu mu K kan, berarti udah pasti gerak. Nah, geraknya kemana nanti kita lihat. Oke, awalnya dalam keadaan setimbang. Oke, nah M1 itu mana sih? Ini satu. Mana mana yang dua sih? Ini satu. Ini satu, ini dua. Oke. Nah, jadi satu yang digantung, dua yang di situ ya. Nah, sekarang dia udah pasti gerak kan? Karena dia cuma ngasih kita muka. Sekarang kan kita nggak tahu nih gerak kemana ya. Bikin asumsi namanya. Menurut kalian, geraknya kemana? M1 turun, dapat satu ke atas. Asumsi itu nggak harus benar. Yang penting kalian tahu ini benar apa salah gitu. Jadi kalau benar ngapain, kalau salah ngapain. Jadi asumsi itu perkiraan aja kan, nggak harus benar banget. Menurut kalian, kalau kalian baca soal ini, M1 gerak kemana? Ke bawah atau ke atas? Atas. Oke. Berarti ini ke atas ya. Ini asumsi dulu ya. Belum tentu benar kan? Oke. Berarti ini ke sini. Ini ke sini ya. Ini namanya asumsi. Karena kalau tadi kan udah jelas ya. Kalau tadi kan dibilang ke bawah kan. Oh, ini masih asumsi. Oke. Udah. Langkah pertama pasti kalau dinamika adalah buat diagram gaya. Betul? Mulai dari yang paling sederhana. Yang mana? Satu atau dua? Satu, karena cuma gantung doang kan? Berarti kita gambar satu dulu. Berarti yang A. Pokoknya gambarnya selalu dipisah. Jangan pernah digabung. Oke, ada apa aja yang pasti-pasti? Ada massa, pasti dia punya berat. Ada apa lagi? Tali. Tali selalu narik ya. Ada normal nggak? Nggak ada. Sekarang M2. M2. Karena ini yang paling menentukan nih. Kalau kalian gambar ininya salah, ke bawah saat semua. Pasti. Kalau ininya salah. Oke. Nah. Oke. M2. Ada apa aja di benda M2? Yang pasti-pasti. Karena dia punya massa, maka dia punya berat ya. M2 dikali G. Ada apa lagi? Karena dia bertentuhan, maka dia punya gaya normal. N2. Gitu ya. Ada apa lagi? Ada tali, betul ya? Tali selalu narik ya. Jadi selalu ke arah sini. Jadi jangan pernah gambar tegangan tali dorong benda. Terus ada gesekan kan ya? Karena kalian mengasumsikan M2 gerak ke bawah, berarti gesekannya ke F gesek. Oke. Karena asumsi kalian bendanya itu geraknya ke sini kan? Ya enggak?
Berarti dari sumbu X kan ya? Ini sumbu X kalian, ini sumbu Y kalian. Betul? Apakah semua gaya sudah sesuai dengan sumbunya? Belum. Ya, mana yang belum sesuai? M2G. Maka M2G kita kurai. Ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Gitu ya. Kalau ini theta, theta sini kan? Ini M2G, sin atau cos? Oh. Ini M2G, sin. Paham? Oh, statik sih. Statik apa dinamis? Ini, oh, walah. Oke, jadi dia hitung juga mu S-nya gitu ya. Oke, nah, berarti kalian, oke, udah, oke deh. Berarti ini pada dasarnya dia ada sama ada mu kan? Karena di B dia minta mu S loh, ya nggak sih? Benar nggak? Artinya ini dia nggak tahu gerak apa enggak sebenarnya. Oke, karena ini nggak tahu gerak apa enggak, ini kalau saya bilang ini namanya jebakan gaya gesek nih. Kenapa? Karena kita nggak tahu dia benar gerak atau enggak. Maka kalau ada kayak gini, kalau kalian ketemu soal seperti ini namanya soal jebakan gaya gesek, saya kasih langkah-langkahnya. Langkah-langkah mengerjakan jebakan gaya gesek. Langkah pertama, udah benar, buat asumsi gerak. Oke? Asumsi gerak. Jadi kalau kita nggak tahu bendanya gerak atau enggak, asumsinya aja gerak. Terserah kalian. Salah nggak apa-apa. Udah kan dia, udah kita lakukan kan ya? Oke, langkah pertama udah. Langkah kedua, buat diagram gaya. Diagram gaya untuk masing-masing benda. Udah kan? Udah. Nah, yang penting itu yang ketiga. Kita harus cek dulu bendanya gerak atau enggak. Gimana ngeceknya? Yang pertama, kalian hitung yang namanya gaya gesek maksimum. Rumusnya apa? Fgs max. Rumusnya mu S dikali normal. Karena gesekannya ada di benda 2, maka kita lihat benda 2 dulu ya. Oke? Lihat benda 2. Coba ya. Benda 2. Benda 2, coba kalian perhatikan. Dia, kan asumsi kita gerak ke bawah kan? Berarti dia nggak mungkin gerak ke sumbu ya kan? Berarti kalau gitu apa? Sigma F-nya itu 0. Betul nggak? Betul? Oke. Ada apa ya di sumbu Y? Cuman ada normal 2 sama M2G cos. Berarti normal 2 dikurangin M2G cos theta sama dengan 0. Normal 2 sama dengan M2-nya berapa? 6. G 10 aja ya. 6 dikali 10 dikali theta-nya berapa? 30. Berapa cos 30? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti samanya berapa ini? Coret. 30 akar 3 ya? Betul? Satuannya Newton. Oke? Nah, masalahnya adalah Fg max-nya kita nggak tahu mu-nya kan ya? Oke, berarti kita bisa tahu Fg max-nya itu adalah mu S dikali normal 2. Mu-nya kita nggak tahu ya. Normal 2-nya berarti 30 akar 3. Oke, simpen aja dulu. Oke, setelah kita hitung Fg max, langkah saja adalah menghitung yang namanya sigma F pembuat gerak. Oke. Maksudnya adalah semua gaya yang bikin dia gerak di bendanya. Karena yang gesekan cuma benda 2 kan? Berarti kita benda 2 ya. Oke. Kan kita asumsi geraknya ke arah kanan kan? Ke arah bawah kan? Berarti di benda 2 oke, sigma F pembuat geraknya itu adalah apa yo? M2G
sin. Oh ya, pembuat gerak itu adalah semua gaya yang searah dengan arah geraknya, kecuali gaya gesek. Jadi gaya gesek jangan dimasukin dulu. Oke? Apa aja yang bikin gerak? M2G sin. Terus F-nya jangan dilihat ya. Iya. Dikurangin T kan? Iya. Berarti pembuat geraknya itu adalah M2G sin theta dikurangin T. Betul? M2-nya 6. 6 kan M2-nya? Betul? G-nya 10. Sin theta, sin 30 berapa? Sin 30? Setengah. Dikurangin T. Saya nggak tahu. Jadi berapa ini? 30 ya? Dikurangin T. Ini sigma F pembuat gerak. Gitu ya? Lo T ini dapat dari mana nih? T-nya kan nyambung sama benda satu ya. Berarti kita lihat dari benda satu. T-nya. Jadi kita lihat sambung-sambung aja di benda satu sekarang. Benda satu. Karena kita asumsikan dia gerak ke atas ya. Berarti sigma F-nya nggak nol kan? Sigma F-nya berarti M1 dikali A. Betul? Karena gerak ke atas berarti yang positif T1 T kan? T dikurangin M1G sama dengan M1A. Berarti T, tadi berapa M1-nya? 4 kali G 40 ya. 4A. Berarti T-nya sama dengan 4A ditambah 40. Betul? Berarti? Oke. Berarti kalau kita gabungin ini masukin sini ya. Oke? Ini kan T-nya ada kan? Masukin sini. Oke? Berarti kita punya kesimpulan sigma F pembuat geraknya sama dengan 30 dikurang 4A dikurang 40. Betul? Ya. 30 kurang 40 berapa? Minus 10. Betul? Dikurangin 4A. Betul? Nah, coba kalian perhatikan. Lihat. A-nya kan positif kan? Berarti pembuat geraknya negatif kan? Ya enggak? Kalau kalian dapat pembuat geraknya negatif, artinya apa? Asumsi gerak kalian salah. Tidak apa-apa salah. Asumsi gerak kalian salah. Berarti, kalau salah gimana? Tidak apa-apa. Tinggal dibenerin aja. Caranya, tinggal diganti. Berarti, asumsi geraknya sini. Paham? Jadi kenapa pas salah ya? Salah itu cuman gitu. Tadi ini gerak sini kan? Ngerti gak? Nah, terus kan ngaruhnya di mana? Nah, kalau kalian salah, berarti kan tadi ini kan gini kan ya? Kan ini kan pasti negatif kan? Ya kita tinggal benerin berarti sigma F pembuat geraknya kita benerin juga. Berarti ada berapa? Berarti yang gerak tadi kan ke arah atas ya? T dikurangin ini kan? Kebalikannya ini kan? Berarti T min 30 ya? Betul? T minus 30. Betul? Nah, T-nya pun diganti. Karena ini geraknya ke bawah, berarti yang positif yang ini dong. Berarti yang ini kita ganti nih. Min, ini plus. Betul? Min, ini plus. Berarti kalau gitu, ini diganti. Ini min, ini plus. Betul ya? Ya kan, benar kan? Berarti kalau kita masukin, jadi kita punya apa? T-nya masukin. Min 4A ditambah 40 dikurangin 30. Betul? Berarti sigma F pembuat geraknya bener kan ya? Kan dia ke arah bawah, iya. M1 kurang T kan? Betul, berarti M1 kurang T, ya. Untuk M1 dikurangin 4A ya? Iya, betul. Oke, betul ya? Berarti sama aja berapa ini? 40 kurang 30, 10 ya? 10 dikurangin 4. Oke, nah ini masih positif karena dia masih ada angka ini kan? Nah, sekarang kita mau ngecek nih. Kata kita baru ngecek ya, gerak apa enggak kan? Langkah ketiganya adalah kita bandingkan.
kita bandingkan. Nah, apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah F gesek maksimumnya dengan sigma F pembuat gerak. Oke. Nah, gimana bandinginnya? Kalau sigma F pembuat gerak dimutlakin ya, hasilnya lebih besar dari gaya gesek maksimum, itu artinya benda dalam keadaan gerak. Oke. Kalau bendanya gerak, maka gaya geseknya sama dengan mu K dikali normal. Oke. Kalau sigma F pembuat geraknya sama dengan F gesek maksimum, oke? Itu artinya bendanya gimana? Kalau sama, bendanya tepat akan gerak. Tepat akan gerak tuh berarti dia gerak apa enggak? Enggak. Berarti kalau tepat akan gerak, itu berarti A-nya kita bikin 0. Oke? Nah, kalau di tepat akan gerak, gaya geseknya baru pakai mu S dikali normal. Oke? Lanjut. Kalau sigma F pembuat geraknya dimutlakin lebih kecil dari gaya gesek maksimum, itu artinya benda dalam keadaan diam. Kalau bendanya diam, kayak gitu rumusnya apa? Kalau bendanya diam, kayak gitu rumusnya nggak tahu rumusnya apa. Bener nggak tahu, emang nggak bisa. Kita carinya nggak bisa pakai MS. Paham? Berarti kan kita tadi mau nyarinya MS kan? Berarti kita harus bikin dia tepat akan bergerak kan? Kita bikin aja A-nya sama dengan 0 kan? Ya udah. Berarti di kasus ini, karena kita mau nyari mu S, kita bikin aja sigma F pembuat gerak saat A sama dengan 0. Masukin A-nya 0 jadi berapa? 10 kan? Berarti sigma F pembuat geraknya sama dengan 10 Newton kan ya? Nah, ini akan sama kayak gaya gesek max kan? Berarti sama aja apa? Mu, mana gesek max kita? Ini kan? Mu S dikali 30 akar 3 kan? Berarti ini harus sama dengan F gesek max. Berarti 10 harus sama dengan mu S dikali 30 akar 3. Berarti mu S-nya adalah coret-coret. 1/3 akar 3. Betul? Berapa ya ini? Kalkulator? Berapa? Gimana gitu ya? Ini 1 dibagi 3 akar 3. Gimana kan? 0,19245. 0,19245. Udah, ini jawaban S-nya. Jadi emang udah ribet nih kalau kita nggak tahu gerak apa enggak. Jadi kita harus cek. Oke. Kemudian, tali penghubung kedua benda tiba-tiba putus. Berarti talinya putus ya. Berarti kalau talinya putus, soalnya udah ganti kan? Berarti gimana kalau soalnya ganti? Ya gambar lagi. Paham? Jadi kalau dia udah ganti soal, berarti ganti gambar. Gambar lagi, nggak mau tahu. Ini lagi. Iya. Paham ya? Jadi kalau kalian udah tahu, oh itu soalnya ganti sih, ya berarti ya logika secara itunya, secara apa? Secara konsepnya ya harus bikin gambar baru, karena diagram gayanya pasti berubah dong, ya nggak sih? Gitu kan ya? Paham? Gini, betul? Talinya putus nih. Berarti kalau tali putus kita ilangin ini dong ya. Ini kita ilangin kan? Bener nggak?
Berarti kalau ini hilang dong, ya nggak sih? Berarti sekarang geraknya ke sini ya, benar nggak? Tuh ya. Oh ya lupa yang ini tadi, salah kita ini, lupa nih. Tadi kan kita ngubah ngubah arah gerak kan? Berarti kayak kita diubah ya. Karena genetik itu nggak mungkin searah dengan arah gerak. Berarti genetiknya juga harus ke arah sini. Paham? Jadi kalau kita mengubah asumsi gerak, maka kita harus mengubah juga arah gaya gesek. Kebetulan tadi kan nggak dipakai kan genetiknya kan ya? Karena buat ngecek dia gerak atau enggak, kita nggak perlu gaya gesek, kita hanya perlu gaya pembuat gerak dia. Nah di sini ini udah bener ya karena bawa ini ke sini kan ya. Oke, ya udah. Terus minta apa dia? Tentukan percepatan benda masing-masing. Ya udah, mana yang paling sederhana gambarnya? Satu per dua? Satu. Ya udah, dari yang satu dulu. Benda satu. Kan dia gerak ke bawah ya. Berarti sigma Fy sama dengan M1 kali A1 kan? Ada apa aja? M1G sama dengan M1 A1 coret. Berarti A1-nya adalah G, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Paham? Oke. Jadi kalau kita ngejain soal dinamika, kalau ada banyak kayak gini, kita mulai dari benda yang sederhana. Sekarang baru kita masuk ke benda satu ya, benda dua ya. Oke, benda dua, sumbu-nya nggak berubah kan? Kita copy aja, sumbu-nya terima sumbu-nya. Nah, ini kan ya, sumbu-nya betul ya? Ya kan? Ya, benar kan ini kan? Oke, kita copy aja ya, sumbu-nya kan nggak berubah ya, karena dia tidak ngaruh apa-apa di sumbu-nya. Oke, kita copy. Gini ya, oke? Sekarang sumbu X-nya nih. Berarti sekarang sigma fx-nya sama dengan M2 dikali A, betul? Nah, sekarang kita kan ini baru perkirakan gerak sini kan? Kamu udah pasti gerak sini nggak? Bisa aja diem kan ya? Nah, ada gesekan kan? Oke, kita coba cek dulu. Jadi kita jangan langsung bikin M2 kali, tapi kita harus cek dulu ya. Cek bendanya gerak apa enggak. Oke, karena ada kemungkinan dia diem kan? Betul? Cek bendanya gerak atau enggak. Langsung aja deh. Oke. Yang pertama, udah ya, udah ketahuan kan? Langsung yang ketiga aja ya. Berarti gaya gesek maksimumnya. Rumusnya apa? Mu S dikali normal. Mu S-nya berapa? Tadi 0,19245 ya. 0,19245. Normalnya 30 akar 3. Dapatnya berapa ini? 10 harusnya kan ya? Ya nggak sih? Coba, dapatnya 10 kalau nggak salah. Harusnya. 245 kali 30 akar 3. 30 akar 3. 10 kan? Nah, terus setelah itu apa? Hitung yang namanya sigma F pembuat gerak, ya nggak sih? Apa itu? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya kan? Karena dia asumsi gerak ke bawah, ke sumbu X kan? Ada gaya apa aja? MG sin aja ya. Jangan dilihat kan? Berarti hanya M2G sin. M2G sin theta. M2-nya berapa? M2-nya 6. G 10 aja ya. Berarti 6 kali 10. Sin theta berapa? Setengah ya? Setengah ya? Berarti berapa tuh? 30 ya. Bentar. Ya, 30 ya. Oke. Kalian lihat? Gedean mana? Berarti kalau gedean pembuat gerak apa enggak? Tadi kesimpulannya kalau gedean ini gerak apa enggak? Gerak kan? Gerak. Berarti kesimpulannya benar. Berarti benda 2 bergerak. Karena kenapa saya harus cek dulu? Karena masih ada kemungkinan dia diem karena ditahan sama GGT kan? Karena benda 2 gerak baru kita kerjain. Sigma Fx-nya M2 kali A. Betul? Berarti ini adalah M2G sin theta dikurangin GGT kan? Ya, F gas 2 kan? Dikurangin
F gas 2 sama dengan M2 kali A2. M2 gasnya 30 kan? Nah, karena dia bergerak, F gasnya apa? Kalau gerak, mu K dikali normal. Mu K-nya berapa? Mu K-nya 0,1 kan? Normalnya ada tadi. Normalnya 30 akar 3 ya. Berarti 0,1 dikali 30 akar 3 sama dengan, ini tadi 6 ya? 6A2. Bisa dicari pakai solver? Bisa. Coba cari solver. Biar cepet aja. A2-nya berapa tuh? Jadi kenapa saya harus cek dulu? Karena ini masih ada kemungkinan dia tertahan oleh GT kan ya. Jadi kita harus cek dulu gerak apa enggak. Kalau dia gerak baru kita kerjain. Kalau nggak gerak gimana? Ya udah hanya nol. Berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Solver? Bisa solver? Coba solver biar cepat. A2 jadi X. Ini. 4,13397 satuannya. Tapi nanti kalau UP boleh pakai kalkulator. Enggak juga sih kayak. Oke, paham ya? Jadi dinamika itu salah satu bab yang paling susah. Kenapa? Karena kita harus memikirkan kemungkinan terjadi sesuatunya. Makanya saya selalu cek nih. Karena di informasi ini nggak ada informasi dia gerak kan ya. Makanya kita harus cek gerak apa enggak. Pokoknya kalau kalian nggak tahu gerak atau enggak, asumsikan gerak. Jangan pernah asumsiin diem. Kalau kalian nggak tahu gerak apa enggak. Kecuali soalnya bilang diem. Oke? Karena dia nggak tahu gerak apa enggak. Nah ini tadi kita kan dapatnya minus ya. Yang ini kan ya kebetulan minus kan. Kalau minus artinya apa? Kalau pembuat geraknya minus, artinya asumsi kita salah. Kalau salah gimana? Tinggal diganti aja. Ganti arah geraknya, ganti gaya geseknya. Oke? Oke. Nah, kita coba lihat deh. Bedanya sama yang dinamika rotasi apa sih? Nah, ini contoh dinamika rotasi. Tapi kita nggak kerjain dulu ya. Karena dinamika rotasi itu nanti. Nah, ini kan mirip kan ya? Kayak tadi mirip kan? Iya. Tapi beda. Kenapa? Karena dia ada informasi inersia atau nih lihat. Dia ada informasi tentang katrol. Nih, inersia rotasi itu katrol kan? Jadi katrolnya sekarang sebagai benda. Kalau enggak, kalau yang tadi katrol sama sekali nggak ada informasi kan? Nggak ada informasi masanya, nggak ada informasi dari jari, nggak ada informasi inersia. Berarti dia dianggap bukan bukan benda dia. Kalau sekarang ini benda nih. Nah kalau benda gini berarti nggak bisa kita kerjain secara dinamika awal, kita secara dinamika rotasi. Kalau kita lihat di sini tiga benda, M1, katrol sama M2. Jadi tiga benda. Paham ya? Oke. Coba dicari lagi soal tentang dinamika atau kinematika di materi kalian. Karena kayaknya yang tadi nggak ada lagi deh. Yang tadi itu nggak ada kinematikanya. Coba dicari lagi. Ya. Jadi pokoknya paling gampang itu kinematika. Menurut saya paling susah itu dinamika sih. Karena dinamika itu harus mikir. Ini ada kemungkinan lain nggak? Jadi kita harus mikir. Kalau ada berarti kita cek. Ya tadi ya. Karena tadi sebenarnya nggak ada informasi. Coba ada lagi? Soal? Udah habis? Soal di tadi yang link tadi? Nggak ada lagi? Soal di link tadi? Coba. Habis? Oh gitu kita masuk ke energi. Bener udah habis? Coba dua-dua apa sih? Dua-dua udah. Yaudah nggak apa, mana? Kirim. Udah. Mana? Dua-dua. Coba kirim. Bawahnya dua-dua. Oh, 2011. Boleh. Boleh, boleh. Asal ada soalnya, berarti kita harus ngerti. Itu aja. Soal itu harus soal UTS. Oke. Ada yang jadul dulu susah loh ngejadinya. Yang jadul dulu justru malah susah biasanya. Karena nggak semua orang punya. Banyak kan sih belajarnya cuman yang ini udah inersia. Nggak apa lah. Ini nanti kita kerjainnya. Inersia soalnya udah susah. Karena kebanyakan pasti nggak akan punya kayak gini. Kebanyakan kan belajarnya yang udah
Oke, ini nggak usah. Oke, di sini saya lihat ada soal kinematika dikasih dalam bentuk grafik. Nah, ini juga nih basic banget nih. Basic kinematika soal UTS tuh kalau nggak grafik soal cerita kan ya. Kayak tadi kata gitu kita waktu pertama soal cerita kan. Nah, grafik itu basic nih. Kenapa saya bilang basic? Karena soalnya gitu-gitu aja. Tapi dari soal grafik itu bisa dicari banyak hal. Oke, coba kita baca dulu ya soal grafik ini. Baca dulu deh. Satu menit. Jadi grafik harus dikuasai ini karena grafik itu gampang sebenarnya. Ini juga ada soalnya nggak? Ada soal oh sama. Ada soal, pokoknya kalau ada soal kita kirim aja. Kalau ada berarti kita kerjain yang energi deh. Dari baca? Udah. Kalau kalian baca grafik, langkah pertama lihat dulu sumbunya. Ini sumbunya adalah X kan? Posisi kan ya? Terhadap waktu. Berarti dia hanya bergerak ke sumbu X kan ya? Oke. Vektor perpindahan. Oke. Perpindahan itu apa sih? Delta. Ya nggak sih? Dari 0 sampai 10. Ya udah. Dia minta delta R. Delta R kan sama dengan delta X kan ya? Betul nggak sih? Apa itu delta? Akhir dikurangin awal. Udah. Akhirnya berapa? 0 kan? 0. I. Awalnya 15. Berarti delta R-nya adalah min 15 I satuan. Gampang kan? Kalau udah tahu itu gampang. Sekarang B. Pada waktu berapa mencapai nilai laju? Laju itu apa? Kecepatan kan ya? Sama aja kan ya? Jadi B itu adalah T-nya berapa saat laju maksimum. Gitu ya? Kemudian P-nya juga berapa kan? P max-nya berapa ya? Betul? P max-nya berapa dan arah geraknya kemana? Oke. Kita punyanya grafik X posisi. Mau cari V, diapain? Punya X, mau cari V, diapain? Turunin. Jadi kan tahu kalau V itu adalah D per DT dari X kan? Bener nggak? Masih inget nggak? Apa arti dari turunan di sebuah grafik? Arti turunan di sebuah grafik adalah? Lah, nggak tahu? Apa? Ada yang inget? Arti turunan di sebuah grafik adalah? Gradien. Apa itu gradien? Kemiringan garis. Kemiringan garis. Apa rumusnya gradien? Delta Y per delta X. Berarti kan udah tahu ya, turunan itu gradien. Gradien itu kemiringan. Berarti kalau kita mau cari V maksimum, tinggal kita cari aja mana yang paling miring kan. Ya nggak sih? Coba lihat, yang ini miringnya berapa? 0 kan? Ah, ini udah pasti 0 nih. V-nya 0 kan? Ya. Nah, berarti kan antara ini, atau ini kan? Oke, ya udah cari. Kita cari. Kita cari ya. Kemiringan berapa sih ini? Ini dari 2 sampai 3 ya. Oke, kita cari. Dari 2 sampai 3. V-nya berapa tadi? Delta Y per delta X. Delta Y-nya berapa? 2 sampai 3. Ini kan berarti dia min 10 ya. Berarti delta artinya apa? Y akhir kurang Y awal kan? Min 10 kurang 15. Min 25. Dibagi 3 kurang 2. 1. Paham? Ngerti? Oke, sekarang mana lagi miring? 5 sampai 6 kan ya? 5 sampai 6. Pi-nya. Berapa delta Y-nya? 0 dikurangin 10 kan? Dikurangi min 10 kan? Berarti 10 ya.
dibagi 6 kurang 5, 1. Pasti lebih dari gini udah ya. Oke. Lanjut lagi. 6 sampai 7. Itu tinggal lihat aja. 6 sampai 7. Berarti V-nya delta Y per delta X. Delta Y-nya berapa? Berarti 20 ya? 20 dikurangin 0 kan? 20. 7 kurang 6, 1. Terus, yang ini ya. Ini 8 sampai 10 ya? 8 sampai 10. Jadi kita juga nggak tahu, harus dicek ini. Berapa delta Y-nya? 0 dikurangin 20, minus 20. Per 10 kurang 8. 2. Min 10. Lihat. Kita mutlakin semua ya. Mana yang paling besar? 5. Ya udah. Berarti kesimpulannya, V max mutlaknya adalah 25 meter per sekon. Terjadi saat interval 2 sampai 3, gitu ya. Arahnya kemana? Karena dia minus, berarti ke arah X negatif. Arahnya ke X negatif. Ngerti? Gampang kan? Paham? Oke, udah. Ngerti? Ngerti ya? Jadi kita harus tahu definisi turunan itu apa sih kalau di grafik? Kalau definisi integral apa di grafik? Nah, integral luas. Oh iya. Oke. Sekarang lihat pertanyaan C. Laju rata-rata. Itu V average kan? Ada yang tahu nggak rumusnya V average itu apa? V average itu rumusnya apa? Ada yang tahu? Apa rumusnya? Delta R dibagi dengan delta T. Karena dia mintanya dari 2 sampai 8, berarti sama aja apa? X saat 8 dikurang X saat 2 dibagi 8 min 2. Berapa X saat 8? 8 berapa? 20 kan? Oke. Berapa X saat 2? 15 ya? 15 dibagi dapat 6 ya? Sama aja 5 per 6. Arahnya jangan lupa I satuan. Paham? Ini definisi yang harus kalian ingat. Sekarang D. Kecepat. Oh, ada laju, ada kecepatan. Nah, hati-hati nih. Kalau ini berarti kecepatan ya? Berarti ini kecepatan dari berapa? Dari 2 sampai 8. Ini kita jawab yang D dulu. Saya pakai tukar. D. Kalau laju pakainya apa? Jarak. Oke? Jarak tempuhnya. Nah, ini rada susah nih jarak nih. Kan tahu nggak bedanya jarak sama perpindahan? Ya, misalkan nih kalian maju naik mobil, maju 10 meter, mundur 3 meter. Berapa jarak yang udah ditempuh? 13. Kalau perpindahannya 7, ya kan? Nah, artinya kalau jarak itu harus tahu mundur sama majunya kan ya? Kapan dia maju, kapan dia mundur. Sama sih rumusnya sebenarnya. Kan bedanya kalau jarak itu dia nggak pakai vektor kan ya? Gini ya, betul? Kalian tahu nggak? Kalau dari grafik ini kan tahu ya? Nih, grafik ini menyatakan apa? Dari 0 sampai ini maju. Ya nggak sih? Betul nggak? Dari ini sampai ini, dia mundur. Dari 6 sampai 10 dia maju. Paham? Berarti kan karena dia di bawah itu. Nah, kalian tahu nggak ini berapa nilainya? Cik yang ini. Tahu nggak? Nggak tahu ya? Jangan ditebak. Kita cari pakai persamaan garis. Ini kan garis lurus nih. Ini kan 2,15 ya. Bener nggak? X-nya 2, Y-nya 15 kan? Kalau ini berapa? 3, min 10, betul? Ya. Kalian masih kan nggak persamaan garis? Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan
X min X1 dibagi X2 min X1. Y-nya sini berapa? 0 kan? Jadi Y-nya 0. Y1-nya 15, betul? Y2-nya min 10. Nah, kita mau nyari X-nya kan? X1-nya 2, X2-nya 3. Gitu, betul? Bisa cari X-nya berapa? Pakai solver? Bisa. Pakai solver. Jadi jangan kalau kalian ketemu soal gini, jangan langsung, oh ini 2,5 nih kayaknya nih. Nggak bisa. Harus dipastikan dulu. Walaupun mungkin 2,5, tapi harus dipastikan. Berapa? 2,6. Sorry. 2,6? Iya. Nah, paham? Sekarang kita mau dari 2 sampai 8 kan? Ya nggak? 2 sampai 8 tuh dia ada majunya segini, terus mundur segini, terus maju lagi kan ya? Berarti delta R-nya harus dihitung. Delta R dari 2 sampai 2,6 yang maju, oke? Okay? 2 sampai 2,6, ini yang maju, ditambah delta R dari 2,6 sampai 6, ini yang mundur. Oke, karena mundur pasti kita mutlakin ya. Karena pasti tadi dia bakal minus kan. Ditambah delta R dari 6 sampai 8. Dibagi waktunya sama. Dia kan diminta 2 sampai 8 kan? 8 min 2. Paham ya? Jadi beda ya. Ini sama ini beda kan? Kalau ini cuma lihat awal akhir, kalau ini prosesnya. Oke, kalian coba lihat. Berarti kan delta R ini delta R 2,6 kan tadi kan ini ya. Ini kan ya? Iya. Betul ya? Oke. Berarti segini berapa? Ini kan dia, ini kan 0 ya. Ini kan 15 ya. Berarti ini juga berarti dimutlakin ya. Mutlakin juga. Karena kan kalau jarak nggak ada negatif kan? Berarti ini 0 dikurang 15 ya. Betul? 15 mutlakin ditambah berapa ini? 0. Ini jaraknya ya, perlu. Oh, alah. Dia harus lihat per ini berarti nih. Tata. Dia harus lihat per. Ini kan dia punya 0. Oke. Nah, ini berarti nggak bisa gini. Ini berarti dari 2,6 sampai 3 dulu. 2,6 sampai 3. Ini nggak bisa langsung. 2,6 sampai 3. Terus, ini kan 3 sampai 5 kan itu ya. 0 kan ya? Berarti kan ya? Oke, boleh deh. Delta R 3 sampai 5 ditambah delta R 5 sampai 6. 6 ini berarti ya? 5 sampai 6 ini ya. Terus delta R 6 sampai 8. Jadi harus per segmennya 6 sampai 8. Oke. Yang ini 2,6 sampai 3. 2,6 kan 0 ya. 3 itu min 10 kan? Berarti min 10 kurang 0 ya. Min 10 kurang 0 ditambah 3 sampai 5. 3 sampai 5 0 min 10 kan? Berarti 0 ya. Min 10 dikurangin min 10. Oke. 5 sampai 6 ini 0, ini min 10 ya. Berarti 0 min 10. 0 dikurangin min 10. Oke. 6 sampai 8. 6 berapa? 0, 8. 8 di sini ya. Oke. Ini kan ya, ini 6 sampai 7 sih. Ini 6 sampai 7. Karena harus per 7. Terus tambah lagi 7 sampai 8 gitu ya. Oke, 6 sampai 7 kan berarti 6 berapa? 6 itu 0, 7, 20 ya. 20 min 0 ditambah 8, 20, ini juga 20 ya. 20 min 20.
bagi 6. Berapa dapat? 15 ya. Ditambah 10, ditambah 0, ditambah 10, ditambah 20, ditambah 0, dibagi 6. Dapatnya berapa? Kalkulator? 15 tambah 20, 25, 25 tambah 10, 35, 35, 55 ya? 55 per 6. Satuan, gak usah pakai IJK ya, karena dia kalah. Oke, jadi rada ribet emang kalau dia mintanya laju. Kalau laju itu kan dia pakainya jarak. Jarak itu kan maju mundur tetap dihitung positif kan. Kalau perpindahan gampang, awal sama akhir nanti aja. Oke, kita coba lihat lagi ada nggak soal tentang mana lagi ya? Soal tentang udah nggak ada lagi. Oke, kita coba. Oke, kita coba itu deh soal tentang energi aja ya sekarang ya. Udah paham kan ya? Paham nggak? Kinematika, dinamika? Udah nggak ada soal lagi? Nggak ada lagi? Nggak ada. Coba kita ke energi aja ya. Energi ini apa? Ini ada diagram gaya. Ini apa? Oh ini udah energi statistik. Oke, kita coba ya energi kita mulai dengan ini. Ini ada. Oh ini ada deh. Ini belum belum kita kerjain. Tuh deh. Ini dinamika. Ini belum kan? Belum ya? Tapi ini ada energinya sih. Ini kayak energi juga. Oke, jadi ini dinamika tapi tanpa energinya. Oke, baca dulu. Nah, ini juga seru nih. Ada case, ada muka. Berarti Pak, kalau ada muka, dicek dulu ya. Gerak apa enggak. Karena kalau kayak gitu, itu berarti soal minta kita ngecek. Udah dibaca? Baca dulu. Setelah gambarkan diagram gaya, udah ada diagram gaya. Oh, tinggal tambahin aja. Oke, baca dulu sampai C ya. Udah dibaca? Oke, coba kerjain. Kita kan yang ngetin siapa? Bukan saya kan? Udah bisa kan? Gambar diagram gaya A. Gambarin ini, diagram gaya. Diagram gaya. Ah, oke. Kotaknya aja. Sama lantainya. Oke, karena ini kita nggak tahu gerak apa enggak, atau ini gerak kan? Geraknya kemana asumsinya? Kanan, kiri? Ke kanan. Kanan. Oke. Bikin asumsi ini. Arah gerak ke kanan. Karena itu akan mempengaruhi gaya gesek kan ya? Oke, asumsi. Oke, coba gambarin ada gaya apa aja. Karena kalau kalian yang hanya salah, ke bawah satu mau pasti. Kalian sudah dikasih itu berarti dikasih rincian nilainya nggak sih? Belum. Tes, Ada yang tes udah, ada satu, yang tes ada. Enggak. Nah, kalau udah ada malah lebih enak. Kenapa? Karena kalian udah tahu targetnya berapa. Minimal berapa, maksimal kan C kan ya. Maksimal tuh berapa, minimal C itu berapa, minimal D-nya berapa. Kalau kalian ada di E, tapi kalau kalian udah D kan udah pasti lulus kan. Kalau D kan tinggal mau naik ke C aja kan, udah pasti targetnya mesti C kan, nggak mungkin itu. Kalau kalau misalkan kalian di E, harus tahu kalian kan kalau D itu kan lulus kan ya, pasti lulus kan. D itu butuh berapa sih poinnya? Kalau mau C itu paling itu berapa sih? Jadi kalian harus tahu kan C-nya butuh 50, berarti kan kalau kalian targetnya mau maksimal ya minimal 2,5 poin atau 2,5 soal udah harus jawab dong. Ya biar aman 3 atau 3,5 lah, biar kalau ada yang salah biar ada koreksi. ini digambarin juga nggak? Gambarin dong semuanya. Tapi ini F1-nya Iya, dari F1. gaya gesek. Oh, enak aja. Yang Oh, enggak, F1 ya F1. Berarti ada oh, F1 juga. oh Iya, berarti jadi cuma F dia tuh geseknya di di dong, bawah ya? bawahnya. Kan dia geraknya dengan lantai.
Udah? Sumbu X-nya. Ya. Lalu bikin dulu ya kan? Asumsi gerak kemana? Asumsi Sini gerak. kan? Iya. Jadi sumbu X, sumbu Y. Siapa yang ngaco? Yang belum bilang sumbu? Ini F2. Berarti F2 diurai. Dari buntut mau ke kepala. Berarti ke sini. Kanan, terus ke atas. Garis lurus aja nggak apa-apa. Garis-garis aja. Nah, kanan, terus atas. Sip. Oke, yang ke kanan sin apa cos? F2, sin cos? Cos. Cos. F2 cos theta. Yang ke atas berarti F2 sin kan ya? Tinggal temennya aja. F2 sin. Udah, kalau A-nya benar, harusnya ke bawahnya benar. Harusnya. Tapi kalau A-nya udah salah, udah nggak ada harapan buat jawab yang B sama yang C. Oke, ini udah kan ya? Ada gaya lagi? Nggak ada kan? Udah ya? Udah kan? Oke. Nah, sekarang B. Apakah balok bergerak secara horizontal? Hitunglah gaya gesek yang bekerja pada balok. Berarti kita cek dulu dia gerak apa enggak kan? Oke. Langkah pertama, buat asumsi gerak udah bikin. Langkah kedua, diagram gaya udah bikin kan? Langkah ketiga, gerak apa enggak kan ya? Berarti kita harus cek dulu nih. Cek bendanya gerak atau enggak. Betul? Langkah pertama, hitunglah yang namanya gaya gesek maksimum. Rumusnya mu S dikali normal. Berarti kita terlebih dahulu hitung normalnya kan ya? Karena kita asumsikan tidak bergerak ke arah sumbu Y, sigma Fy-nya 0, ya nggak sih? Ada apa ya di sumbu Y? Ada gaya normal ditambah F2 sin theta, betul? Dikurangin mg, betul? Sama dengan 0. Berarti dapat dong normalnya. F2-nya ada 10 ya? 10. Tetanya ada sinnya? Kalau tannya 3/4, sinnya berapa? Tannya 3/4 kan, dia bilang. Sinnya berapa? Bikin aja gambar segitiga. 3, 4, 5 kan? 3/5 ya. Jadi kayak 3/5. Salah dong. Berarti ini MG dulu ya harusnya. MG begitu. M ini berapa M-nya? 5 ya. 5, G-nya 10. Dikurang F2-nya 10. Sin-nya 3/5 ya. Betul? 50 dikurangin 6 ya. Betul? Bener ya? 44 Newton. Paham? Ngerti kan? Oke. Berarti kita bisa dapat apa? Oh, kita ini dulu. Oke. Kita dapat normal kan? Maka kita bisa dapat berapa Fg max-nya kan? Mu S-nya tadi berapa? 0,4 ya. Normalnya 44. Berapa dapatnya kalkulator? 0,4 kali 44. Jadi pokoknya kalau dinamika tuh kalau kalian gambar gayanya udah benar, ke bawahnya pasti benar. 17,6 Newton. Oke, itu langkah pertama kan ya? Langkah kedua apa? Hitung yang namanya sigma F pembuat gerak. Betul? Apa itu? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali GGS ya kan? Iya. Karena kita mengasumsikan dia gerak ke sumbu X ke kanan, berarti ada gaya apa aja? F2 cos ditambah F1 kan? F biasa jangan dilihat ya. Iya. Kecuali GGS. Berarti F2 cos theta ditambah F1, betul? Ya. Betul ya? Tambah F1. F2-nya berapa tadi? F2-nya 10. Cos-nya berapa? 4/5 berarti ya? Cos-nya 4/5. F1-nya berapa? Berapa? 5 ya? F1 5? Betul? 5? 5. 40. Apa yang 40? Masa? 10, F2 10. Ini berapa nih? Berapa? 8 tambah 5 ya? 13 ya? Oke, udah paham?
Langkah ketiga, bandingkan. Lihat mana? Yang atas. Berarti di soal ini, sigma F pembuat gerak lebih kecil daripada F gas max. Berarti gerak apa diam? Diam. Berarti bendanya diam. Oke? Diminta apa sih? Yaudah. Kalau bendanya diam, percepatannya 0. Terus gaya geseknya? Bukan nggak ada. Nggak tahu. Oke? Nggak ada sama nggak tahu beda. Ada, tapi nggak tahu. Terus gimana dong kita nyarinya? Karena kalian udah yakin ini dia diam, maka kita cari pakai sigma fx-nya sama dengan 0. Ada apa ya sumbu x? F2 cos. F2 cos theta, betul? Terus ditambah F1, betul? Dikurang F gesek. Paham? Sama dengan 0. Ini kan udah kita tuh kan? 13 kan? 13 dikurangin gaya gesek sama dengan 0. Berarti gaya geseknya adalah 13 Newton. Paham? Karena kebanyakan kalian tuh bilang kalau dia diem, geseknya kayak normal kan? Kan dia bilang nggak bisa. Kayak normal tuh hanya boleh dipakai kalau dia persis sama. Yang tadi saya lihatin kan? Kalau sama baru boleh. Kalau beda ya nggak tahu dia juga rumusnya apa. Ngerti? Emang nggak ada rumusnya. Bukan nggak ada gaya geseknya ya. Ada gaya geseknya. Paham? Nah sekarang, jika besar gaya F itu diubah 2 kali semula. Jadi dia ngubah soal kan ya? Ya untung cuman ngubah besarnya doang ya, nggak ngubah arahnya kan? Hitunglah besar perpindahan. Jadi gambarnya sama ini ya. Perpindahan balok secara horizontal ketika EK-nya balok meningkat sebesar 272 Joule. Awal diam nggak sih? Oh iya, tak bergerak ya. Jadi, yang C itu adalah, kan awalnya diam. Diam itu berarti kan dia EK-nya 0 kan ya? Betul nggak? EK sama 0 kan? Akhirnya, maunya EK-nya berapa tadi? 272 ya? Joule, betul? 272. Oke. Yang diminta adalah berapa delta X-nya? Oke. Kalian tahu nggak ada hubungan antara work sama delta EK? Apa hubungannya? Work sama dengan delta EK. Oke. Karena dia hanya bergerak ke arah horizontal, berarti gaya yang bikin gerak adalah gaya horizontal. Yaitu ini tambah ini kurang ini. Ya nggak sih? Iya. Berarti sekarang, kan work rumusnya apa work? F kali S kan? Jadi karena ada banyak sigma F ya. Sigma F dikali S. S itu distance-nya kan? Berapa jauh? Delta EK-nya berarti 272 dikurangin 0. Paham nggak ini? Ngerti kan? EK akhir kurang EK awal. Oke. Ini kan work kan F kali S tahunya kan? Kan kalau cuma satu gaya kan? Kalau ada banyak berarti kan delta F kan ya? Berarti kan ada apa aja deltanya? F2 cos theta ditambah F1 yang baru ya, dikurangin F gas. Gitu ya? Nah, karena dia bergerak, makanya gesekannya pakainya mu. Bukan yang ini ya, pakainya mu berarti ya. Ngerti gak? Jadi yang ini nggak kita pakai. Karena kan dia bilang gerak kan. Kalau gerak pasti pakainya mu K. Mu K. Kalau gerak. Dikali S. S itu distance-nya. Dengan 272. Tadi F2-nya berapa? F2-nya 10 ya. 10. Cos theta. Cos theta 4/5 ya. F1 yang baru 2 kalinya. Berarti 10 juga dong ya. Ya nggak? 10. Nah, F gasnya bukan yang ini, tapi pakai yang mu K kali normal. Mana normalnya ada kan ya? Mu K-nya ada nggak? 0,1 ya. Berarti 0,1 kali normal. 0,1 normalnya ada
44. Oke. S yang kita mau cari kan? Dapat S-nya nggak? Solver? Bisa? Coba solver. Jadi kalau kalian atasnya benar, gambar diagram gaya harusnya ke bawah juga benar. Harusnya. Kalau yang kan kalau atasnya udah salah tuh udah nggak ada harapan aja. Kalian salah arah aja udah salah semua ke bawah. Kalian salah ada gaya yang harusnya ada jadi nggak ada, udah pasti buat salah semua. Makanya gaya itu sebenarnya gampang-gampang kalau kalian bisa gambar yang benar. Gambarnya berapa? Tapi kalau gambarnya salah, udah nggak ada harapan sama sekali. Pasti ke bawah salah semua. Karena dia nyambung satu salah, salah semua. Kalau ini benar, oke ke bawah benar. Kalau kalian nggak salah gitu. 20. Udah, itu jawabannya. 20 meter. Apa kan? Ini kita sebenarnya pada dasarnya ini masih dinamika, cuman ada sedikit usaha energi ya. Ini mungkin kita akan bahas di pertemuan kedua lah ya. Itu akan baca usaha energi sama momentum. Oke, tapi ini ada pertanyaan nggak? Jadi pada dasarnya kinematika tuh gampang kan? Paling gampang tuh kinematika. Cuman lihat dia, kalau dia udah tahu GLB, GLBB, pasti cuma 3 rumus. Nah, paling kalau nggak soal cerita kan soal grafik ya. Ya, tadi grafik tuh tahu definisinya aja. Definisi laju rata-rata tuh apa? Definisi kecepatan rata tuh apa? Bedanya di mana? Kalau laju pakainya jarak. Jarak itu kan maju mundur dihitung plus kan. Kalau perpindahan kan maju sama mundur dibedain. Makanya cuma tahu kawah sama airnya aja. Makanya sedikit terhadap tiki gitu kalau di grafik gitu deh. Kan emang kinematika seringnya grafik sama soal cerita kan biasanya ya kalau kinematika. Ya ada pertanyaan sampai ini? Nggak ada? Jadi untuk kinematika, kalau dinamika intinya adalah digambar diagram gaya. Harus per benda. Nggak boleh digabung. Walaupun numpuk per benda. Oke? Kalaupun numpuk, numpuk kan biasanya kan bikin langsung satu benda kan ya? Jangan per benda. Karena kalau numpuk pun, kalau kita gambar dari satu benda, pasti nggak bakal ketemu. Ada sesuatu yang hilang. Kalau dipisah. Benda yang di bawah, kayak gimana, benda yang atas di bawah. Pokoknya gambarnya kalau ada bendanya banyak, pasti pilih gambar yang buat diagram gaya paling sederhana. Oke? Kayak tadi. Ini ada dua, pokoknya sama ya. Kalau sama miring kan ya. Tadi yang ini kan. Ini lebih sederhana kan? Kita gambar dulu. Baru yang kompleksnya. Karena biasanya yang kompleks butuh yang ini. Sama juga kalau kita punya benda bertumpuk. Mana yang sederhana? Atas atau bawah? Atas dulu. Atas kita beresin dulu gambarnya. Baru kita gambar yang bawah. Karena pasti yang bawah butuh informasi dari yang atas. Gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ini kita simpan. Saya kirim lewat WA. Ini saya kasih link YouTube-nya ya. Yang ini. Kita